Video ini menceritakan Emma, seorang mahasiswa asing dari Inggris yang belajar beradaptasi dengan budaya komunikasi mahasiswa lokal Indonesia. Melalui interaksi sehari-hari, muncul berbagai kesalahpahaman mengenai makanan, gaya bicara, dan persepsi waktu. Namun, lewat komunikasi terbuka dan saling menghargai, mereka berhasil membangun pemahaman bersama dan bekerja secara efektif dalam kelompok. Hey, are you Emma, the new student for England? Yes, I'm Emma. Nice to meet you. I'm Fitbit. Nice to meet you too. I'm Monica, nice to meet you. Anyway, welcome to Indonesia. Don't worry, we will help you around. Wow, thank you so much. Everything looks different but interesting. Di era globalisasi, mahasiswa dari berbagai negara belajar bersama dalam satu kampus. Namun, perbedaan budaya seringkali membawa tantangan dalam berkomunikasi. Inilah kisah bagaimana 5 mahasiswa ini belajar memahami satu sama lain. It's already 9:15. Where are they? A few moments later. Sorry, the traffic was bad. We are not that late. It's In my country, nines means nines. We start exactly on time. That's cultural difference. In Indonesia, people are more flexible with time. I see. So 9 means maybe 9:15. Exactly, you are learning us. Perbedaan dalam pandangan terhadap waktu menunjukkan variasi budaya. Budaya monokronik seperti di Inggris menekankan ketepatan waktu, sedangkan budaya polikronik seperti di Indonesia lebih fleksibel. You must try nasi goreng here. It's the best. Oh sure, but what is nasi goreng? It's fried rice, very delicious. Okay, fried rice. Let's try. Ayo, let's go. Pada situasi ini, terjadi perbedaan budaya dalam konteks makanan. Emma, sebagai mahasiswa internasional, belum familiar dengan istilah nasi goreng. Meskipun hidangan tersebut adalah makanan yang sangat umum di Indonesia. Perbedaan pengetahuan budaya ini sering menyebabkan misunderstanding kecil dalam komunikasi lintas budaya. Namun, melalui penjelasan sederhana dari Francisca, serta penggunaan bahasa Inggris yang lebih universal seperti fried rice, hambatan komunikasi dapat diatasi. Hal ini menunjukkan pentingnya clarification dan adaptation dalam interaksi antar budaya agar pesan dapat diterima dengan jelas. Oh my god, it's so hard right here. Holding. You mean hold it? Yeah. Oh, okay. Yeah, that's so good. True. Is this sauce? Yeah. Let me try a little bit. Oh my god, it's so spicy. Yeah, this is Indonesia. Our people really love spicy food. Pada bagian ini terjadi perbedaan persepsi terhadap makanan akibat latar belakang budaya yang berbeda. Ketika Emma melihat sambal yang disajikan bersama makanan, ia mengira bahwa sambal tersebut adalah saus biasa. Hal ini menunjukkan adanya cultural misunderstanding, di mana seseorang menafsirkan sesuatu berdasarkan pengetahuan budaya yang ia miliki. Setelah mencicipinya, Emma terkejut karena tingkat kepedasan sambal jauh lebih tinggi dibandingkan saus yang biasanya ia temui di negaranya. Sementara bagi mahasiswa lokal, rasa pedas adalah bagian umum dari kuliner di Indonesia. Perbedaan pengalaman ini menggambarkan konsep cultural contrast dalam preferensi makanan.
Okay, Ma, you write the introduction part, okay? Okay, I'll do it tonight. Emma, this is so formal. You use so many words. In my culture, formal writing show respect. Even the legal writers writing easier to understand. Maybe we can combine the style, formal but fluent. Yeah, that's a good idea. Pada bagian ini muncul cultural conflict yang umum terjadi dalam kerja kelompok lintas budaya. Emma membuat bagian introduksi dengan gaya penulisan yang sangat formal dan penuh referensi sesuai dengan standar akademik di negaranya. Bagi Emma, formalitas dalam tulisan merupakan bentuk profesionalisme dan rasa hormat. Namun, bagi mahasiswa lokal seperti Francisca, Pipit, dan Widiantari, gaya penulisan tersebut terasa terlalu berat dan kurang sesuai dengan kebiasaan akademik di Indonesia yang cenderung lebih sederhana dan langsung pada inti pembahasan. Perbedaan preferensi ini mencerminkan adanya cultural expectation gap, di mana setiap individu membawa standar budaya masing-masing ke dalam satu tugas yang sama. Melalui diskusi terbuka dan solusi kompromi yang ditawarkan oleh Pipit, kelompok ini menunjukkan penerapan strategi collaborative communication, yaitu menggabungkan dua pendekatan budaya untuk menciptakan hasil yang seimbang. Proses ini menggambarkan pentingnya negotiation, respect, dan adaptability dalam komunikasi lintas budaya. Dengan bekerja sama, konflik kecil dapat berubah menjadi peluang untuk memahami dan menghargai perbedaan. We finally finished our project! And finally, we didn't fight today. It's a miracle, thanks God. So, Absolute cinema. That's because we learn from each other. I love working with you guys. we learned that communication is not only about language, but understanding culture. Yeah, breeding. Yeah, breeding culture make friendship stronger. Pada bagian penutup ini, seluruh anggota kelompok akhirnya menyelesaikan proyek mereka. Momen ini bukan hanya menandai berakhirnya sebuah tugas, tetapi juga proses pembelajaran lintas budaya yang terjadi selama mereka bekerja sama. Melalui berbagai kesalahpahaman, mulai dari perbedaan selera makan, persepsi waktu, hingga gaya komunikasi akademik, mereka belajar bahwa komunikasi efektif tidak cukup hanya dengan memahami bahasa. Lebih dari itu, komunikasi lintas budaya membutuhkan empati, open-mindedness, dan kesediaan untuk beradaptasi. Pernyataan Widiantari dan Pipit pada adegan ini menegaskan inti dari cross-cultural communication, bahwa jembatan antar budaya dibangun melalui saling menghargai dan memahami. Ketika perbedaan diolah menjadi kekuatan, hubungan menjadi lebih kuat dan kerjasama menjadi lebih harmonis. Dengan demikian, perjalanan mereka menunjukkan bahwa komunikasi lintas budaya bukan tentang menghilangkan perbedaan, tetapi bagaimana memanfaatkan perbedaan tersebut untuk menciptakan kolaborasi yang lebih kaya dan bermakna.